Saudara, hari ini adalah satu hari di mana kita memperingati akan hari Pentakosta. Di mana hari Pentakosta adalah satu hari di mana setiap kita dapat melihat bagaimana hari di mana Roh Kudus turun dan memberikan akan satu arah bagaimana orang Kristen seharusnya menjalankan iman mereka di dalam ketetapan yang Tuhan sudah janjikan. Saudara, di saat kita memperingati akan hari Pentakosta, tahukah saudara bahwa sebenarnya di dalam Perjanjian Lama, Pentakosta itu dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi sudah merayakan akan hari Pentakosta meskipun di dalam nama yang berbeda. Orang Yahudi merayakan hari Pentakosta dengan nama adalah Shavuot. Di mana kata Shavuot itu adalah hari di mana mereka merayakan akan hari pertolongan Tuhan, di mana Allah memberikan Taurat kepada Musa dan memberikan Taurat kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Maka di situ kita melihat setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, maka di situ kita melihat bagaimana mereka merayakan akan satu hal di mana Tuhan sudah membebaskan mereka dari perbudakan. Dan 50 hari setelah itu, disitulah mereka menerima Taurat. Dan waktu mereka menerima Taurat itulah, itu menjadi satu hari di mana mereka bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada bangsa Israel akan satu direction, bagaimana seharusnya kami menghidupi prinsip-prinsip iman yang benar. Saudara, kita hari ini bersyukur sudah ada kitab suci. Kita hari ini bersyukur sudah punya Alkitab. Kita bersyukur kita sudah punya apa yang namanya satu pedoman. Di zaman bangsa Israel waktu itu tidak ada pedoman. Semua banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sadar maupun tidak sadar. Walaupun saudara kita tahu dalam kitab suci bahwa setiap manusia diberikan kekekalan di dalam hatinya. Tapi mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka nggak tahu apa yang harus mereka jaga, mereka nggak tahu apa yang harus mereka perjuangkan. Maka saudara kita bersyukur kepada Tuhan, justru hari Pentakosta adalah satu hari yang sakral yang diberikan oleh iman orang Kristen, karena orang Kristen harus kembali mereview apa yang seharusnya engkau lakukan di zaman ini. Apa yang harus kita perjuangkan di zaman ini. Apa yang harus kita hasilkan di zaman ini. Dan apa yang harus kita taati di zaman ini. Saudara, orang-orang Israel setelah 50 hari setelah Paskah, mereka mempercayai 50 hari itu adalah satu hari di mana Tuhan memberikan Taurat kepada mereka, kepada Musa, dan pada saat mereka menerima akan semuanya itu, maka hari tersebut juga menjadi hari pertama mereka memberikan hasil panen mereka. Itu mereka pelajari dari setiap kisah-kisah khususnya yang ada di dalam kisah para nabi. Dan saudara, di situ mereka juga merayakan hari pertama, mereka memanen hasil panen, dan hasil panen padi terutama, itu mereka persembahkan kepada Tuhan. Hari pertama, mereka mempersembahkan hasil panen mereka kepada Tuhan. Nah, saudara, ini di dalam satu kalimat yang kita sering kali dengar adalah memberikan panen pertama kepada Tuhan. Itu adalah first fruit. Memberikan panen pertama kepada Tuhan, memberikan ucapan syukur pertama kepada Tuhan, dan ini menjadi konsep first fruit, yaitu memberikan hasil panen yang pertama, dan itu menjadi satu hari yang indah bagi mereka. Kenapa? Karena Tuhan pasti memberikan providensianya, Tuhan pasti akan memberikan akan coram deo, kalau dalam bahasa reformasi, yaitu apa? Yaitu the presence of God akan selalu berada di dalam kehidupan mereka. Maka sampai hari ini, mereka masih melakukan, orang-orang Yahudi masih melakukan meskipun berbeda format. Mereka sekarang tidak memberikan persembahan dengan hasil panen padi. Mereka tidak memberikan hasil panen mereka dengan apa yang namanya dengan jelai atau dengan gandum dan sebagainya. Tapi mereka memberikan akan uang mereka. Mereka memberikan akan apa yang namanya pendapatan mereka. Mereka berikan kepada Allah sebagai ucapan syukur mereka di luar perpuluhan. Dan mereka memberikan itu semua sebagai satu first fruit,
memberikan semuanya itu kepada Tuhan sebagai panen pertama atas setiap apa yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Nah, saudara, sampai hari ini, orang-orang Yahudi modern tetap memperingatinya, saudara, meskipun caranya tidak sama seperti dulu. Dulu waktu mereka merayakan Paskah, mereka makan roti tidak beragi, saudara. Lalu waktu mereka merayakan Shavuot, mereka merayakan hari Pentakosta, kalau pakai istilah sekarang, mereka merayakannya dengan minum madu dan minum susu. Saudara, tapi sekarang berbeda, saudara. Sekarang berbeda, kenapa? Karena di zaman sekarang justru mereka makan roti tidak beragi, betul, masih mereka makan, ya. Tapi waktu mereka merayakan Shavuot, mereka merayakan akan Pentakosta, mereka justru hari ini makan keju dan mereka tetap masih minum susu. Ada sedikit perbedaan, saudara. Dan mereka pada zaman modern ini, orang-orang Yahudi, mereka merayakan hari Pentakosta adalah dengan mereka membaca Taurat, khususnya dari kitab Rut. Kita tahu Rut adalah orang Moab, tapi dia masuk di dalam perjanjian Allah untuk menjadi bagian di dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus di dalam keturunan Daud. Dan akhirnya kita melihat di situ, melalui akan sejarah kehidupan dari Rut, kita melihat hari panen itu menjadi satu hari kemenangan. Jadi mereka menganggap penting sekali pembacaan Taurat, khususnya kitab Rut, untuk memandang akan satu doktrin, yaitu adalah doktrin di mana Tuhan akan senantiasa memberikan providensianya kepada bangsa pilihannya. Saudara, maka ini sangat indah, luar biasa. Melihat Jewish perspektif, melihat Jewish teologi, kita sangat bersyukur. Kenapa? Karena melalui setiap apa yang mereka dapatkan di dalam warisan akan sejarah mereka, kita bisa belajar melihat indahnya perjanjian lama. Tetapi yang menjadi hal yang sangat kurang adalah apa? Sampai sekarang pengertian mereka, sampai hari ini, perspektif mereka masih belum berada di dalam konteks penggenapan Tuhan Allah. Jadi sampai hari ini mereka masih menunggu the true Pentecost. Mereka masih menunggu Pentakosta yang sejati, yaitu Mesias yang akan memberikan keselamatan bagi mereka. Jadi mereka percaya bahwa sampai hari ini Mesias belum datang. Dan yang memberikan the true providence belum hadir bersama. Meskipun Tuhan memberikan providensianya, tapi janji Tuhan di dalam Mesias itu belum datang ke dalam dunia. Sedangkan kalau kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa pengertian Jewish teologi ini sudah digenapi di dalam Yesus Kristus, saudara. Kenapa mereka harus memberikan first fruit? Mereka kenapa harus makan roti tidak beragi? Kenapa mereka menikmati susu dan madu? Kenapa mereka membaca Taurat? Saudara, orang-orang Kristen sudah mempercayai penggenapan atas semuanya itu. Oleh karena itu, kenapa hari ini kita tidak perlu makan roti tidak beragi? Kenapa kita tidak perlu untuk harus minum madu dan harus minum susu? Kenapa kita juga harus bukan cuma sekedar membaca Taurat, tapi kita harus membaca perjanjian baru. Kita harus membaca akan Injil. Saudara, iman Kristen percaya first fruit itu penting. Kenapa? Karena first fruit adalah satu pelajaran iman. Bagaimana kita percaya Allah adalah utama, dan kita mempercayai bagaimana kita belajar beriman bahwa apa? Allah pasti akan memberikan akan satu perjalanan iman dan akan menuntun setiap orang yang beriman dan akan memberikan akan hasil dari setiap apa yang menjadi iman mereka. Jadi pelajaran tentang first fruit di dalam Jewish teologi itu memberikan akan satu hal bagi kita orang-orang Kristen bahwa apa? Kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan memberikan first fruit yang pertama kepada Tuhan, supaya kita belajar mengutamakan Tuhan, supaya kita juga belajar untuk bagaimana mempercayai Tuhan akan menjaga hidup kita di saat kita mengalami ini dan itu di dalam setiap konteks detail kehidupan kita semua. Maka Allah adalah utama, itu adalah pelajaran iman. Dan Allah adalah pelajaran yang utama untuk kita memberikan akan satu hal, yaitu apa? Hidup saya di saat mengutamakan Tuhan
saya tidak mungkin ditinggalkan sama Tuhan. Itu pelajaran Jewish teologi yang sangat indah, saudara. Hari ini kita orang-orang Kristen sering kali kurang mempercayai konsep first fruit ini. Padahal kalau kita melihat, justru inilah ada hal yang indah, khususnya di dalam setiap apa yang kita hidupi. Nah, saudara, maka kita perlu untuk hari ini, di layarnya kenapa ya? Maaf ya. Ya. Maafkan. Oke. Kita percaya bahwa orang Kristen melihat bahwa first fruit ini sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Siapapun manusia memberikan first fruit kepada Allah, itu sesuatu pelajaran iman yang indah. Tetapi justru kita juga belajar bahwa apa? Di setiap orang yang memberikan first fruit kepada Allah, jangan lupa bahwa first fruitmu adalah tidak menentukan engkau masuk surga. First fruitmu tidak menentukan engkau adalah orang yang diberkati oleh karena usaha kita. Tapi justru kita melihat first fruit yang sejati itu adalah Yesus Kristus yang adalah Mesias datang ke dalam dunia, memberikan penebusan dan memberikan keselamatan kepada setiap orang percaya. Maka itulah yang menjadi satu bukti bahwa the greater first fruit in the world itu adalah bukan pada setiap persembahan orang Yahudi atau persembahan orang Kristen. Tapi justru kita melihat the true first fruit yang sejati adalah Yesus Kristus yang sudah memberikan nyawanya kepada manusia berdosa, sehingga setiap mereka dapat beroleh keselamatan, dan mereka diizinkan untuk dapat kembali ke surga dan menerima akan rumah Bapa. Ini adalah the greater first fruit di dalam sejarah. Maka tidak pernah ada yang bisa memberikan the greater first fruit di dalam sejarah manusia. Maka satu-satunya adalah Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Maka itulah iman kekristenan adalah iman yang sudah menggenapi apa yang sudah ada dalam prinsip Jewish teologi. Lalu nanti kita sudah melihat bagaimana mereka menerima madu, mereka minum susu. Saudara, kenapa mereka melakukan itu? Saudara, sebenarnya kita melihat di dalam kitab suci, mereka melihat janji Tuhan dititipkan pada mulut seorang yang bernama Salomo. Salomo di dalam satu kitab, yaitu Kidung Agung. Tepatnya adalah Kidung Agung pasal 4 ayat 11. Di situ menjanjikan bahwa apa? Di dalam mulutmu akan ada madu dan susu. Madu dan susu akan ada di dalam lidahmu. Ini adalah satu janji Tuhan. Bahwa setiap orang akan tetap diberikan akan satu kesempatan untuk melihat bahwa hidupmu diwakili dengan madu dan susu, menggambarkan bahwa Tuhan akan tetap memberikan apa yang terbaik. Dan yang terbaik di zaman itu adalah madu. Yang terbaik itu adalah susu. Dan saudara, kita melihat kota Kanaan. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada the promised land, tanah perjanjian. Tanah perjanjian ada di mana? Tanah perjanjian ada di Kanaan. Dan waktu mereka di situ janjikan madu dan susu akan menjadi kenikmatan yang ada dalam lidahmu. Saudara, itulah satu hal di mana Tuhan menjanjikan itu kepada orang Israel. Dan mereka mengingatnya melalui dengan hari ini mereka makan keju dan sebagainya. Tapi saudara, pada saat mereka makan keju, mereka minum susu, apakah itu adalah satu hal yang dapat menyelamatkan mereka? Tidak. Kenapa? Karena roti hidup itu hanya ada pada Yesus Kristus. Air hidup adalah pada Yesus Kristus. Dan kita melihat roti dan air
yang ada di dalam pribadi Kristus Yesus menggambarkan dia lebih daripada madu, dia lebih daripada susu, karena dia adalah the bread of life, and dia adalah the water of life, the living water. Dan waktu kita melihat ini menjadi satu penggenapan bahwa apa? Melalui roti ini, melalui air ini, engkau tidak akan lapar lagi. Melalui akan air ini, engkau tidak akan dahaga lagi. Maka itulah janji Tuhan bahwa apa? Bahwa keselamatan di dalam Kristus tidak akan bikin engkau dahaga, tidak akan membuat engkau untuk lapar. Saudara, ini memberikan satu hal, yaitu apa? Jewish teologi hanyalah satu teologi yang remembering apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah lakukan di hari masa lampau. Tapi justru kita melihat yang Yesus lakukan adalah menuju kepada masa depan. Apa yang engkau harus percaya di masa depan. Jangan hanya percaya apa yang ada terjadi di masa lalu, tapi kita harus mempercayai apa yang ada di masa depan. Dan masa depan apa yang sudah percayai. Maka Yesus Kristus mengatakan, I am the bread of life. I am the living water. Maka inilah satu hal yang memberikan jaminan bahwa apa? Setiap orang yang bersandarkan kepada the bread of life, yaitu roti hidup, dan yang bersandarkan kepada the living water, yaitu air hidup, maka mereka akan di dalam Kristus akan menjadi orang yang tidak akan mungkin dahaga dan lapar. Karena Tuhan menjamin hidup mereka sampai kepada kekekalan, sampai kepada rumah Bapa, sampai kepada tempat di mana yang disediakan oleh Tuhan. Saudara, itulah satu hal yang sangat indah. Jewish teologi, jika membuka dirinya kepada Christian teologi, maka mereka akan bersuka cita seperti orang Kristen hari ini. Saudara, lalu mereka sampai hari ini makan roti tidak beragi, saudara. Tahukah saudara, roti tidak beragi adalah roti yang keras luar biasa, karena tidak bisa dikembangkan. Roti itu keras sekali. Beda dengan pizza. Pizza kenapa begitu gemuk? Kenapa pizza bisa begitu berkembang? Itu karena ada raginya. Tapi kalau kita melihat di zaman dulu, roti tidak beragi. Sampai hari ini masih ada, saudara. Di mana roti tidak beragi, itu tidak bisa dikembangin lagi. Sekarang yang ada di restoran Muslim yang saya pernah makan di Beijing, saya pernah makan di BLCU, lalu saya pernah makan juga di Hutong, itu semua palsu. Kenapa? Karena roti mereka masih pakai ragi. Dan mereka rotinya masih gemuk-gemuk. Sudah zaman dulu itu waktu roti itu besar sekali, tapi waktu dimakan tidak bisa dengan enaknya dinikmati. Tapi roti tidak beragi dimakan dengan sangat tidak enak. Tidak ada garamnya, tidak ada akan satu kenikmatan rasanya, tidak ada, semua cuma rasanya sangat-sangat tidak sedap. Tetapi mereka memakan itu kenapa? Untuk mereka mengingat. Roti tidak beragi membawa mereka untuk mengingat apa? Untuk mereka mengingat selama bangsa Israel ada di padang gurun. Selama mereka ada di padang gurun, mereka sengsara, mereka mengalami akan penderitaan, karena mereka tidak bisa seperti di rumah sendiri, karena mereka hanya bergantungkan kepada roti mana, dan juga bergantungkan kepada burung puyuh. Dan selama 40 tahun mereka makan itu saja. Saudara, maka itulah kenapa sampai hari ini mereka mengingatnya dengan mereka memakan akan roti tidak beragi. Dan roti tidak beragi itu mengingatkan mana, di mana Tuhan memberikan makan. Dan mereka menyatakan bahwa roti tidak beragi itu menggambarkan mana, yang mungkin juga diberikan dalam rasa yang tidak terlalu enak. Sehingga mereka masih bisa bersungut-sungut. Saudara, inilah yang menjadi satu hal di mana orang-orang sampai pada hari ini, mereka mengingat roti tidak beragi. Menjadi peringatan akan penderitaan mereka selama di padang gurun dan penderitaan Kristus juga. Kita melihat Yesus Kristus waktu di perjamuan malam, perjamuan terakhir, mereka juga makan roti tidak beragi. Saudara, kadang-kadang saya tadi pagi pun masih mencoba untuk mencari kenapa roti tidak beragi dipilih oleh Tuhan. Kenapa Yesus waktu mau untuk menyerahkan dirinya, pada saat dia sudah waktunya dia akan disalibkan. Kenapa dia memberikan menu penetapan di dalam
hari terakhir adalah bukan makan pesta, makan seafood, atau makan apa yang namanya makanan yang mahal, tapi justru penetapan yang ditetapkan di dalam perjamuan terakhir adalah roti tidak beragi dan anggur. Saudara, waktu di menu yang dipakai adalah roti tidak beragi. Itu ada satu makna teologis, saudara. Ada satu makna teologis, yaitu apa, saudara? Ragi itu di dalam teologi, khususnya Jewish perspektif, ragi itu adalah dosa. Jadi ragi itu juga punya pengertian secara teologi, yaitu apa? Bahwa ragi itu memberikan godaan bagi orang-orang di padang gurun, yaitu apa? Kami cuma terima mana, kami pingin ada ragi supaya apa? Bisa lebih lagi berkembang, bisa lagi punya sedap rasa dan sebagainya. Bisa lagi ragi itu membantu supaya kita bisa menikmati dengan lebih enak dan sebagainya. Saudara, di dalam Jewish perspektif, ragi itu memiliki akan satu theological aspek, yaitu apa? Yaitu pengertian dosa. Jadi kalau kita makan roti, seringkali roti sebenarnya cukup untuk apa namanya? Untuk nggak perlu ditopping istilahnya. Nggak perlu ditopping. Cukup dengan makan roti itu kita sudah bisa enak kok. Tapi hari ini kita mewarnainya, lalu kita memberikan bumbu-bumbunya, lalu kita memberikan akan satu campuran topping-toppingnya, dan akhirnya kita bikin roti itu kelihatan indah, luar biasa, anggun, luar biasa, tapi sebenarnya tidak sehat. Atau mungkin sudah diberikan begitu indahnya, tapi justru di situ terlalu banyak gula, terlalu banyak akan ragi, sehingga akhirnya bisa memberikan hal-hal yang tidak baik. Nah, saudara, di dalam Jewish teologi, kita melihat ragi di sini ditafsirkan bahwa roti tidak beragi adalah seharusnya menjadi pelajaran Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel untuk memberikan pelajaran bahwa hiduplah sehari-hari tanpa engkau berdosa. Makanan tidak beragi itu justru diberikan untuk memberikan pelajaran teologis bahwa hari ini adalah hari di mana Tuhan memberikan makanan kepadamu, dan hari yang makanan yang kau makan ini justru adalah satu makanan yang mengajar kamu bahwa hiduplah dengan tanpa berdosa. Dan saudara, itu adalah satu hal yang orang Yahudi sampai hari ini menganggap Taurat itu penting. Hidup di dalam Taurat itu penting, karena mereka mau hidup tidak berdosa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ada nggak yang nggak berdosa di seluruh dunia ini? Ada nggak yang bisa menjalankan seluruh Taurat dengan sempurna? Jawabannya adalah nggak ada. Maka itulah kenapa kita melihat justru teladan yang sempurna dalam hal ini adalah Yesus Kristus. Teladan yang sempurna di sini adalah Mesias. Dan Mesiaslah adalah roti tidak beragi yang sempurna menjalankan semuanya dan menjalankan Taurat dengan sempurna, sehingga Taurat tidak ada seorang pun yang bisa menghidupinya. Yesus menjadi penggenapan akan Taurat seluruhnya. Maka itulah kenapa kita melihat, saudara, ia menggenapi seluruh apa yang dalam Jewish teologi, dan kita melihat justru Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua, mengapa kita merayakan Pentakosta. Yesus Kristus kenapa naik ke surga dan menyuruh untuk setiap murid-muridnya berkumpul di Yerusalem. Karena Yesus mau mengajarkan the true meaning of Pentecost. Mau mengajarkan kepada kita what is the real meaning of Zavod. Dan itu adalah menjadi satu hal yang diajarkan di dalam Kisah Rasul yang tadi sudah dibacakan. Saudara, kenapa kita perlu untuk merayakan akan Pentakosta? Surah Pentakosta adalah karena ia menjanjikan Roh Kudus. Ia menjanjikan Roh Kudus untuk melakukan apa yang harus dikerjakan oleh orang Kristen setelah Yesus naik ke surga. Padahal sebelumnya Yesus sudah berkata bahwa apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tapi firman Tuhan sudah diberitakan, setiap apa yang menjadi isi dari
Injil sudah diberitakan, tapi justru orang Kristen masih belum punya keberanian, masih belum punya nyali, masih belum punya akan sebuah hati untuk mau bersaksi. Maka itulah kenapa Roh Kudus harus turun, karena Roh Kuduslah yang memberikan api di dalam hidup orang Kristen. Hanya Roh Kuduslah yang memberikan api di dalam kesaksian orang Kristen, dan hanyalah Roh Kudus yang memberikan hidup untuk bersaksi sebagai orang percaya kepada setiap apa yang menjadi kebutuhan orang-orang di seluruh dunia, yaitu mereka butuh diselamatkan oleh Tuhan. Maka saudara, dengan Yesus berjanji bahwa akan mengaruniakan Roh Kudus bagi setiap murid-murid mereka, yang murid-murid Yesus yang ada di Yerusalem. Di situ kita melihat dua hal terjadi di Yerusalem. Pertama, yaitu apa? Murid-murid Yesus berkumpul di Yerusalem. Saudara, berkumpul di Yerusalem dan mengadakan persekutuan bersama-sama, menanti bersama-sama. Saudara, dan disitulah kita melihat the true meaning of the church. Yaitu apa, saudara? Yaitu setiap mereka belajar untuk bersekutu. Mereka belajar untuk percaya. Mereka belajar untuk beriman. Mereka belajar untuk menanti. Itulah adalah the birth of the church. Kelahiran gereja pertama. Kelahiran gereja pertama. Di situ di dalam penyertaan Roh Kudus dihadirkan kepada setiap para murid melalui bagaimana mereka bersekutu. Maka hari ini kita bisa bergereja bersama-sama, kita bisa bersekutu bersama-sama. Saudara, jangan lupa, ini adalah janji Tuhan dengan menyuruh mereka untuk berkumpul. Berkumpul di situ bukan pesta pora, tapi berkumpul di situ dengan bersama-sama belajar, menanti akan apa yang Tuhan mau kerjakan. Saudara, hari ini kita nggak tahu kenapa pandemik ini masih belum selesai. Tapi percayalah saudara, gereja harus bersama-sama menanti apa yang Tuhan mau kerjakan. Menanti waktu Tuhan bekerja. Menanti setiap kita semua bagaimana harus pada saat waktunya tiba. Kita tidak boleh malas lagi. Kita tidak boleh untuk kehilangan timing untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Saudara, ini adalah satu kesempatan waktu itu, the birth of the church, kelahiran gereja, dimulai dari perkumpulan orang-orang yang bersekutu dan menanti apa yang Tuhan janjikan. Hari ini, saudara, mari kita bersama-sama melalui hari Pentakosta ini. Apa yang harus kita nanti? Yang kita nanti tentunya adalah kita menanti akan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan di hari depan kita semua. Jika memang Tuhan masih buka kesempatan kita untuk bisa bergereja tetap kembali kepada normal, biarlah Tuhan yang memberikan kerajinan kepada kita untuk melakukan double portion, melakukan dengan gila-gilaan apa yang Tuhan sudah percayakan. Untuk apa? Untuk tidak kendor, untuk tidak malas, dan tetap ulet, dan mengerjakan segala sesuatunya dengan perspektif yang baru. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk melayani Dia. Saudara, kedua, Roh Kudus waktu datang ke Yerusalem, bukan hanya sekedar dengan lidah api lalu membuka mulut mereka untuk berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang lain. Tapi saudara, the goal of speaking in tongue itu bukan untuk pamer bisa berbahasa. Bukan untuk pamer untuk bisa berkata-kata. Bukan untuk pamer untuk menunjukkan betapa Roh Kudus itu bisa memberikan kefasilidahan. Itu bukan yang menjadi goalnya. Tapi yang menjadi goalnya adalah bagaimana murid-murid Yesus waktu menerima Roh Kudus, mereka bersaksi memberitakan Injil dimulai dari Yerusalem. Mereka bersaksi memberitakan Injil kepada orang-orang di luar akan Yerusalem, yang berkumpul di Yerusalem. Saudara, maka the birth of the church yang menjadi fakta yang pertama. Kedua adalah the first act of the church, yaitu tindakan pertama gereja. Bukan ngumpulin modal untuk bangun gereja.
Bukan kumpulin modal untuk supaya bisa untuk mensuplai gereja. Bukan itu. Uang bukan yang pertama. Tapi gereja yang pertama adalah memberitakan Injil. Nafas pertama adalah memberitakan Injil. Berdoa dan memberitakan Injil. Itulah adalah nefes dari gereja. Itu adalah nafas dari gereja. Maka the first act of the church must be evangelization. Maka ini menjadi satu hal kenapa kita terus untuk bisa untuk mendengar firman Tuhan. Karena kita rindu setiap kita bisa diisi bukan cuma sekedar dengan the content of gospel. Tapi kita rindu kita bisa sharing the gospel to the others. Dan kita juga bisa untuk bagaimana membagikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bahwa sungguh-sungguh Injil adalah kemuliaan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah hidup orang percaya kepada Allah. Dan itu yang perlu menjadi satu fire yang membakar kita semua untuk kita tahu bahwa saya hidup bukan untuk hanya sekedar makan dan minum. Saya hidup bukan hanya untuk sekedar masuk datang ke gereja. Saya hidup bukan cuma hanya untuk bersosialisasi dan bersekutu dengan saudara seiman. Tapi saya harus di dalam Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil adalah aksi pertama orang percaya di dalam gereja. Nah, saudara, itulah yang harus menjadi pengertian kita semua pada hari ini. Untuk kita untuk memahami Pentakosta. Saudara, sebelum saya akan melanjutkan pembahasan dalam pengkhotbah, saya akan mengajak saudara sekalian untuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang membakar hati kita masing-masing. Hari ini kita mungkin hidup sudah di dalam kenyamanan, kemapanan, dan mungkin dalam melalui era pandemik ini. Kita bergumul dengan banyak hal. Tetapi mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Konteks hidup kita bisa berubah. Kualitas hidup kita secara harafiah bisa berubah. Tapi mari kita berdoa kepada Tuhan. Supaya kita bukan hidup di dalam situasi. Tapi kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Supaya kita tetap percaya. Tuhan mau kita berkumpul. Untuk kita mempercayai Tuhan. Menanti apa yang Tuhan tetapkan. Dan mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang memberikan revire dalam hati kita masing-masing. Melalui Roh Kudus, bila setiap kita diberikan akan keberanian melakukan aksi pertama gereja mula-mula, yaitu memberitakan Injil. Dan mari kita bersama-sama berdoa, bersama dengan saudara seiman yang hari ini berada dalam Zoom ini. Mari kita bersama-sama berdoa membela Tuhan yang memberikan keberanian, kekuatan, dan memberikan api dalam hidup kita masing-masing. Untuk kita burn together, kita terbakar hati kita yang bersama-sama, untuk kita hidup di dalam Tuhan, dan kiranya Tuhan yang berbelas kasihan menguatkan kita semua. Mari kita buka suara, kita berdoa. Semua buka suara, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan atas hari Pentakosta ini yang sekali lagi mengingatkan kepada kami betapa kami adalah orang-orang yang seringkali hidup di dalam kekurang imanan, sehingga kami hari ini adalah orang-orang yang sangat-sangat menyedihkan karena kami adalah orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan kembali seperti hari Pentakosta, di mana orang-orang Jewish, di mana mereka mempercayai akan Taurat, tapi mereka tidak tahu bahwa ada penggenapan yang indah di dalam Yesus Kristus. Tapi kami sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kami yang sudah di dalam Yesus Kristus, tapi seringkali kami kurang percaya, seringkali kami kurang beriman, dan seringkali kami kurang untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam setiap apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Mohon Tuhan bangkitkan gerejamu, supaya gerejamu adalah gereja-gereja yang mau menanti setiap apa yang Tuhan janjikan, dan mau berjuang di dalam setiap kesempatan yang ada untuk kami melipat gandakan setiap apa yang dapat kami kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi letih, lesu, dan berbeban berat, tapi kami mohon bila Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang dapat memberikan kekuatan bagi kami yang kurang iman ini, yang kurang percaya ini.
kiranya Tuhan, Engkau yang terus memberikan akan refire dalam hati kami, supaya kami tetap percaya bahwa kemuliaan Tuhan adalah ya dan amin di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan dengan kita membaca Pengkhotbah pasal yang keempat. Kita sama-sama melanjutkan pembahasan kita, dan hari ini kita akan bicara tentang aku dan ibadahku. Dan saya percaya hari ini sangat cocok dengan hari Pentakosta, di mana kita sebagai orang percaya perlu untuk membangun ibadah yang sejati di dalam Tuhan. Dan saya mengajak saudara-saudara sekalian membaca di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 17, kita akan membaca sampai pasal 5 ayat yang ke-6. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17, kita membaca sampai kepada pasal 5 ayat yang ke-6. Dan setelah menemukan, mari kita membaca bersama-sama akan bagian ini. 1, 2, 3. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah apa perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, hari ini kita sampai kepada satu bagian yang luar biasa, di mana kita kata Pengkhotbah bahwa seluruh yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semua bisa adalah sebuah kesia-siaan. Dan di dalam kesia-siaan itu, kita memahami bahwa apa? Tanpa Tuhan menjadi sentral, maka segala sesuatu akan menjadi kesia-siaan. Justru Pengkhotbah mengatakan bahwa kita harus takut akan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, hidup yang sia-sia tidak akan pernah memberikan pelajaran bagi saudara dan saya. Tanpa Tuhan, maka kehidupan yang sia-sia ini hanyalah memberikan kepada kita sebuah waktu untuk kita sekedar mempertanyakan atau sekedar kita untuk melampiaskan setiap amarah murka kita tidak kepada Tuhan. Saudara, tragisnya ini bukan hanya sekedar terjadi di dalam kehidupan secara harafiah. Tragisnya apa yang kita kerjakan di dalam kerohanian, bahkan di dalam ibadah, itu pun juga bisa sia-sia. Saudara datang ke gereja bisa sia-sia? Bisa. Saudara nyanyi tadi, lalu saudara berdoa tadi, apakah bisa menjadi sia-sia? Bisa. Saudara berkhotbah pun, apakah bisa menjadi sia-sia? Bisa. Maka segala sesuatu bisa sia-sia di dalam ibadah. Maka hari ini kita bergereja, bisakah termasuk melalui Zoom ini, bisakah saudara beribadah melalui Zoom ini dengan sia-sia? Jawabannya bisa. Dan itu adalah satu hal yang menunjukkan kepada kita, jika tidak dilakukan dengan sikap yang benar, mau pakai ibadah normal maupun ibadah yang pakai Zoom sekalipun, itu adalah ibadah yang sia-sia di hadapan Allah. Maka Tuhan melalui pengkhotbah ini mau mengajarkan bahwa apa?
engkau harus punya sikap ibadah yang benar di hadapan Allah. Mau offline, mau online, sikap yang benar di hadapan Allah itu harus dibangun. Maka segala kegiatan, segala aktivitas ibadah kita dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, yang selama ini menjadi kerutinan kita di dalam satu minggu ini, jika tanpa makna, maka segala sesuatunya akan menjadi sia-sia di hadapan Tuhan jika kita tidak bersikap benar di hadapan Allah kita, Saudara. Saudara, kalau kita melihat pengkhotbah di dalam kitabnya, itu ada bicara tentang dua rumah atau dua tempat, di mana dua tempat yang seharusnya tidak sia-sia. Dua tempat yang seharusnya adalah tempat yang full hope, penuh dengan pengharapan. Tapi justru dua tempat itu adalah dua tempat yang hari ini terlalu banyak kesia-siaan di dalamnya. Yang pertama adalah pasal 3 ayat 16 yang kemarin kita sudah pernah bahas, yang pernah kita singgung di ayat 3, pasal 3 ayat 16, yaitu rumah pengadilan pertama. Pasal 3 ayat 16, rumah pengadilan. Lalu rumah kedua yaitu pasal 4 ayat 17. Gitu apa? Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Jadi ada dua rumah yang di-mention oleh pengkhotbah. Pertama adalah rumah pengadilan, kedua adalah rumah Allah. Saudara, kita langsung bisa dengan secara otomatis tahu dan sudah pasti akan juga sadar bahwa apa? Rumah pengadilan dan rumah Allah seharusnya adalah rumah perlindungan. Rumah pengadilan dan rumah Allah seharusnya adalah rumah pembaruan. Dan rumah pengadilan rumah Allah justru adalah tempat yang sentral untuk menyatakan keadilan dan menyatakan kebenaran. Tapi saudara, kita lihat sekarang pengadilan adalah tempat sentralitas keadilan yang sesungguhnya, atau justru tempat di mana hukum diputarbalikkan sehingga yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Yang akhirnya tidak ada keadilan di situ karena yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Dan saudara, seharusnya orang kalau masuk ke pengadilan, mereka dengan secure bahwa apa? Yang benar telah melakukan kebenaran. Dan waktu masuk ke pengadilan, mereka percaya keadilan akan ditegakkan. Tapi justru kita melihat hari ini, pengadilan bukan selalu menjadi tempat keadilan ditegakkan, tapi pengadilan juga menjadi tempat di mana apa? Di mana ketidakbenaran bisa punya tempat untuk menikmati keadilan. Saudara, itu adalah satu hal yang sangat tidak benar. Dan saudara, itulah kenapa pengkhotbah menaikkan dua vocabulary ini, rumah pengadilan dan rumah Allah. Pengadilan justru menjadi tempat yang paling tidak memberikan keteduhan, tidak memberikan keadilan, tidak memberikan kenyamanan, tidak memberikan kekuatan bagi yang benar, tapi justru rumah pengadilan menjadi tempat bermainnya akan orang yang nggak benar bisa menghirup kebenaran, menghirup keadilan. Saudara, ini adalah satu fakta di mana kita melihat bagaimana pengkhotbah sangat concern untuk melihat ini hal yang menyedihkan. Kejahatan di bawah matahari. Ini adalah hal yang menyedihkan. Gimana tidak ini adalah sebuah kesia-siaan. Saudara, rumah Allah juga di-mention oleh pengkhotbah. Rumah Allah adalah bagian yang penting luar biasa, khususnya manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Manusia sudah dalam dosa, maka rumah Allah adalah tempat sentralitas pengampunan dan penebusan. Rumah Allah seharusnya tempat kebenaran firman memerdekakan mereka, dosa ditaklukkan, dan hidup di dalam kesucian dan kekudusan Allah, dan hidup di dalam pengampunan, penebusan, dan di dalam akan satu hal, mereka percaya surga diberikan bagi mereka. Tapi tahukah saudara, justru rumah Allah
yang seharusnya kebenaran disampaikan, kebenaran ditegakkan, secara morally, secara etis, secara spiritually, ya. Seharusnya berfungsi demikian, saudara. Tapi justru ibadah juga kehilangan akan apa yang menjadi fungsi yang tepat itu. Akhirnya terjadi rumah ibadah bisa diseludupi oleh hal-hal yang tidak benar. Akhirnya khotbah bisa menjadi nggak benar. Akhirnya ibadah bisa menjadi nggak benar. Akhirnya kehidupan orang percaya bisa menjadi nggak benar. Saudara, ini menjadi satu hal pengkhotbah memberikan peringatan. Memberikan peringatan kepada kita. Bagaimana kita harus untuk memiliki sikap yang benar beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita melihat kalimat yang pertama dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Guard your step when you go to the house of God. Guard your step. Saya nggak tahu hari ini kita ikut Zoom, what kind of step yang kita jaga. Langkah apa yang kita jaga? We never know. Hanya saudara yang tahu, hanya saya yang tahu, dan bagaimana menjaga diri kita masing-masing. Maka hari ini melalui bagian ini kita mau belajar dari pengkhotbah, bagaimana sikap yang benar di dalam kita beribadah kepada Allah. Tidak peduli offline, tidak peduli online. Kita tidak perlu berdebat tentang hal itu. Tapi yang kita harus untuk sama-sama clear, yaitu what kind of teaching of worship, what kind of theology of worship, yang harus kita bangun bersama-sama kepada Tuhan Allah. Maka kita akan belajar 3 poin dari sini. Poin yang pertama adalah bagaimana kita sikap yang benar dalam kita beribadah kepada Allah. Adalah yang pertama, kita melihat di dalam ayat 17b, dikatakan apa di situ? Dikatakan menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saudara, apa yang kita perlu sama-sama untuk garis bawahi dalam hal ini? Yang pertama yaitu kita harus belajar mendengar. Jangan buru-buru untuk memberikan persembahan. Untuk memberikan persembahan butuh pengertian. Maka itulah kenapa kita bukan gereja yang gila persembahan. Saudara mau kasih silakan, tidak mau kasih juga silakan. Kita tahu setiap orang butuh proses. Maka gereja tidak memaksa setiap orang yang sudah beribadah harus beri persembahan. Saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu kita dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bukan dipanggil oleh Tuhan untuk berorganisasi, tapi kita dipanggil untuk bersama-sama mendengar. Sudah kata dengar, itulah seru pengkhotbah. Menghampiri untuk mendengar. Itu menjadi satu hal yang harus kita garis bawahi. Dengarlah. Itu menjadi seru pengkhotbah. Maka kita datang ke gereja, saudara, dengar firman Tuhan. Bukalah telinga lebar-lebar. Setiap kali engkau datang ke rumah Tuhan, dengar kebenaran firman. Itu jauh lebih berharga daripada persembahan yang engkau berikan kepada Tuhan. Dengar dulu. Itu adalah satu hal yang pengkhotbah sangat keras mengatakan bahwa apa? Karena persembahan bisa dilakukan bukan cuma oleh orang-orang beriman. Tapi persembahan juga bisa muncul dari orang-orang yang dikatakan oleh pengkhotbah adalah orang-orang bodoh. Yang memberikan persembahan bisa orang yang beriman kepada Tuhan, yes. Tapi orang yang memberikan persembahan juga bisa adalah orang-orang yang bodoh. Nah, pertanyaannya, the sacrifice of fools, ini menjadi satu hal yang Tuhan mau katakan. Ini salah, ini jahat, ini persembahan yang tidak benar. Maka saudara, mari kita tanya kepada diri kita semua. Hari ini,
kita sudah memberikan banyak persembahan. Mungkin saudara setiap bulan sudah memberikan berpuluhan. Mungkin saudara setiap minggu memberikan persembahan kantong pertama, kantong kedua. Tapi pertanyaannya, apakah persembahan kita adalah the offering of fools? Atau offering yang kita berikan adalah offering yang sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Offering yang sesuai dengan iman kita kepada Dia yang memberikan firman kepada telinga kita. Saudara, dalam konteks ini kita melihat rumah Allah. Saudara harus ingat, ini yang nulis siapa? Saudara, pengkhotbah ditulis oleh Kohelet atau dikatakan sebagai the professor atau dikatakan sebagai the teacher. Saudara, dan kita percaya pengkhotbah ditulis oleh Salomo. Atau kalaupun bukan Salomo, kita percaya adalah orang yang melihat hidup Salomo. Di mana ibadah waktu itu adalah digambarkan di ibadah di mana, Saudara? Ibadah di zaman Salomo adalah ibadah di bait Allah. Dan saya yakin dan percaya gedung bait Allah di zaman Salomo lebih besar daripada RMCI yang ada di Kemayoran. Saya yakin dan percaya bahwa gereja yang ada di zaman Salomo lebih besar daripada Betani yang ada di Surabaya. Saya yakin dan percaya bahwa gereja bait Allah yang ada di zaman Salomo lebih megah daripada gereja manapun yang pernah ada di dunia ini. Saudara, kemarin dari Stephen Tong juga ada share bahwa the Dome of Cathedral, seringkali kita tahu yang terbesar adalah ada di Vatikan. Tapi kemarin dari Stephen Tong men-sharingkan bahwa bukan di Vatikan lagi. Karena yang terbesar itu adalah satu basilika yang ada di Ivory Coast, yang ada di Afrika. Itu adalah yang paling besar dome katedralnya. Maka ini menunjukkan bahwa apa? Ini sebuah kemegahan bait suci, kemegahan gereja. Tapi di zaman Salomo, itu adalah kemegahan terpuncak dari seluruh bait suci yang pernah ada. Maka saudara, bayangkan orang-orang beribadah di zaman Salomo masuk ke dalam satu bait suci yang terbesar. Lebih besar daripada RMCI Kemayoran, lebih besar daripada gereja Betani yang ada di Surabaya, dan juga yang ada di Afrika, Basilika Ivory Coast. Lebih besar, lebih megah. Dan saya percaya semua yang ada di dalam gereja itu, di dalam bait suci, adalah orang paling pintar, orang paling kaya, dan juga orang yang paling memiliki popularitas. Dan juga ada orang yang paling miskin, ada orang yang paling hina, juga ada di situ. Nah, saudara, mereka semua berbondong-bondong beribadah. Mereka berbondong-bondong masuk bait suci. Mereka masuk dalam era kemegahan bait suci. Pertanyaannya adalah, apakah kemegahan bait suci identik membuktikan Allah akan memberkati mereka yang masuk dalam bait suci? Apakah dengan kita masuk di dalam gereja adalah identik bahwa Allah pasti hadir di tengah-tengah mereka dan Allah pasti memberikan akan providensi bagi mereka? Saudara, ini harus menjadi tanda tanya yang besar. Apakah dengan gereja yang terbesar, termegah, maka pasti Tuhan akan memberkati jemaatnya? Apakah dengan gereja yang sudah begitu akan memiliki keindahan di dalam setiap apa yang mereka punya, baik manajemennya, baik di dalam setiap apa yang menjadi sistemnya, pasti Allah akan memberkati dan hadir di tengah-tengah mereka. Itu harus menjadi tanda tanya. Kenapa? Karena justru Salomo dengan kemegahan bait sucinya, akhirnya bait suci hancur. Akhirnya orang Kristen, orang Israel waktu itu terpecah belah. Akhirnya banyak dari mereka berada di dalam pembuangan. Dan akhirnya kita melihat zaman Salomo, di mana bait suci adalah Allah bersama-sama dengan mereka. Tapi juga di tengah-tengah mereka pun, Tuhan memurkai gereja. Tuhan menghancurkan bait suci yang paling megah di seluruh peradaban manusia.
Maka sudah pertanyaannya, ini harus menjadi tanda tanya besar. Gereja kita bagaimana? Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, itu jauh lebih penting daripada kita punya gereja yang besar. Itu jauh lebih penting daripada kita punya akan hal-hal yang begitu megah dan sebagainya. Bukan berarti tidak boleh, saudara. Gereja megah boleh, tapi pertanyaannya, apakah itu identik membuktikan bahwa Allah pasti memberkati dan Allah pasti memberikan akan berkatnya kepada kita? Itu yang harus kita tanya kepada diri kita sendiri. Gereja boleh besar, boleh kecil, tapi pertanyaannya, Tuhan ada nggak di dalam gereja kita? Itu yang perlu kita tanya. Jika banyaknya orang datang ibadah, lalu dengan banyaknya orang memberikan persembahan. Di zaman itu yang memberikan persembahan bentuknya adalah dengan kambing, domba, sapi, burung merpati di atas mezbah yang begitu banyaknya dan begitu berlimpahnya. Mereka memberikan persembahan. Pertanyaannya, apakah dengan banyaknya orang memberikan persembahan, dengan banyaknya mereka beribadah, dengan banyaknya mereka memberikan apa yang menjadi kelimpahan mereka, membuktikan bahwa betul mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan Allah berkenan atas semua persembahan itu. Saudara, ini harus menjadi suatu pertanyaan besar di dalam pribadi kita. Kenapa? Karena di dalam kitab suci kita melihat Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan. Habel memberikan persembahan, Kain juga memberikan persembahan. Kita percaya Kain dan Habel itu adalah anak dari Adam. Dan kita percaya Adam juga pasti memberikan pendidikan teologis kepada mereka berdua. Tapi kenapa justru kita melihat sama-sama memberikan persembahan, yang satu bisa dibunuh oleh kakaknya sendiri? Saudara, ini menunjukkan bahwa ada pertanyaan, yaitu apa? Persembahan kita apakah selalu diterima oleh Tuhan? Dan akhirnya kalau kita membaca kitab suci, kita menemukan Kain persembahannya nggak diterima sama Tuhan. Yang senior memberikan persembahan nggak diterima sama Tuhan. Yang diterima justru yang junior. Yang junior memberikan persembahan justru diterima. Yang senior memberikan persembahan ditolak oleh Tuhan Allah. Akhirnya marahlah Kain, dan akhirnya Kain yang senior itu menghancurkan akan Habel, dan akhirnya Habel mati. Satu pertanyaan besar, bukan? Maka dalam ayat ini pengkhotbah mengatakan, datang berbakti harus dimulai bukan dengan apa yang kau bisa berikan kepada Tuhan. Bukan dengan apa yang saudara bisa korbankan buat Tuhan. Tapi datang berbakti butuh satu ketaatan. Ketaatan untuk apa? Ketaatan untuk mendengar firman. Ketaatan untuk menerima firman. Itu jauh lebih baik daripada membawa persembahan korban. Saya tahu kalau saya khotbah begini, ada orang pasti akan berusaha men-stop persembahannya. Oh ya udah, saya nggak usah kasih persembahan kalau gitu. Saya nggak peduli, saudara. Kenapa? Karena persembahanmu itu milik Tuhan kok. Kalau engkau tidak memberikan persembahanmu, itu adalah tanggung jawabmu sama Tuhan. Tetapi saudara, yang saya mau ajak kita sama-sama untuk melihat, memberikan persembahan perlu, yes, itu adalah sebuah hal yang Tuhan tuntut. Tapi pertanyaannya, harus ada understanding, harus ada pengertian. Karena pengertian jauh lebih penting daripada persembahan tersebut. Karena Tuhan tidak butuh persembahan sebenarnya. Tuhan sudah jauh lebih limpah daripada kita semua. Tuhan bukan minta upeti dari kita semua. Tidak, saudara. Tuhan sudah cukup, bahkan lebih daripada cukup. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan tetap menyuruh kita untuk memberikan persembahan? Karena Tuhan mau menganugerahkan kita satu pembelajaran. Memberi persembahan adalah sebuah keharusan. Yes, tapi memberikan persembahan harus ada satu, yaitu understanding, pengertian. Tanpa pengertian itu, tidak ada gunanya persembahan sebesar apapun. Maka ini kalimat terobosan luar biasa. Ini kalimat yang besar luar biasa. Yaitu apa? Mendengar firman. Ini harus lebih penting
Saudara. Maka saudara, waktu kita melihat zamannya Yesus. Di zamannya Yesus, tahu nggak saudara, orang Yahudi, khususnya orang Farisi, dengan tradisi keagamaan yang begitu teliti, mereka juga melakukan persembahan, mereka memberikan perpuluhan, bahkan mereka banyak peraturan, sistem kehidupan yang diatur, nggak boleh langgar ini, nggak boleh langgar itu. Saudara, selain hukum Taurat, mereka punya Talmud, di mana di Talmud itu ada 1.000 lebih, akan 1.600 akan hukum-hukum kecil, di mana tidak boleh melanggar satu poin dengan poin yang lain. Lebih detail daripada hukum Taurat. Menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa hidup saleh itu penting. Satu sisi Talmud itu kita harus respect. Mereka bikin Talmud supaya orang hidup saleh. Itu kita harus respect. Karena tujuan mereka adalah mau hidup suci. Tapi pertanyaannya, apakah itu adalah hal yang betul-betul Tuhan mau? Semotivasi baik apapun, tapi apakah dengan motivasi yang baik selalu itu adalah cara yang benar? Semotivasi baik apapun, apakah itu adalah motivasi yang juga benar? Saudara, justru Matius pasal 23, Yesus menegur kesalehan dan Yesus menegur perilaku agama mereka, saudara, sebagai kehidupan munafik. Keras banget ini, saudara. Orang Yahudi membangun kesalehan, membangun satu pembuktian orang harus hidup suci. Yes, mereka bikin dengan detail. Tetapi, saudara, bagi Tuhan, itu adalah munafik. Matius 23, saudara bisa baca di rumah, saudara. Tuhan Yesus tahu bahwa manusia semua nggak ada yang sempurna. Dan manusia memang harus mengejar kekudusan. Tapi bukan berarti dengan tidak melakukan apa yang menjadi hal di mana yang seharusnya sempurna dilakukan tetapi gagal melakukannya, lalu langsung mereka dihukum mati. Saudara, ini adalah banyak hal, saudara. Di dalam kitab suci pun menjadi seorang istri juga menjadi satu hal yang sangat repot. Saudara kalau masakin suami, saudara, hari ini pernah nggak saudara masakin suami, khususnya para kaum ibu, saudara masakin suami, asinnya minta ampun, atau manisnya minta ampun, atau pedesnya minta ampun, sampai suami saudara komplain. Saya yakin dan percaya kita semua pernah, saudara. Dan saudara, di dalam tradisi Yahudi, kalau seorang istri masak, kamu harus hati-hati. Kenapa? Karena kamu masakin orang tuamu, kamu masakin akan suamimu, itu adalah satu hal, kamu memasak bukan cuma untuk suami, tapi kamu memasak untuk Tuhan. Doing everything before the eye of God. Itu adalah satu hal yang serius luar biasa. Maka saudara kalau masak, lalu akhirnya keasinan, suami saudara berhak untuk berkata apa? Aku menceraikan kamu. Atau kedua, aku menyuruh pemimpin agama untuk menghukum kamu. Kenapa? Kamu tidak melakukan apa yang benar. Wah, saudara, kalau coba hari ini kalau Jewish tradition itu dilakukan sekarang, wah pasti, saudara, kita semua sudah punya histori istri keberapa, saudara. Karena segala hal bisa kita pelintir. Kurang asin dikit, cerai. Lalu kepedesan, cerai. Lalu akhirnya kemanisan, cerai. Akhirnya kita bisa kawin dengan banyak orang, saudara. Itu, saudara, itu terjadi di dalam satu film yang ada true story. Dan saya insist, saudara, untuk bisa lihat film itu. Adalah The Stoning of the Soraya M. Itu adalah satu film yang digambarkan saya lupa di Iran atau di Irak atau di mana. Di mana hanya karena suami bosen sama istri. Lalu pakai segala cara untuk supaya apa?
pakai segala cara supaya istri dihukum mati. Dan akhirnya ditemukan caranya, lalu akhirnya singkat ceritanya dihukum mati dengan dirajam batu. Dan waktu dirajam batu, ada seorang jurnalis dari Prancis yang merekam semuanya itu, langsung dia melarikan diri, dan dia menjadi incaran bagi para orang-orang yang ada di kampung itu. Dan dia sampai, singkat ceritanya, meninggalkan tempat itu, sampai ke Prancis. Dan waktu disebar info itu, akhirnya disitulah kita melihat hukum yang ada di dalam Arab Syariah itu adalah hukum yang harus untuk apa? Harus di stop. Yaitu tidak boleh main rajam batu. Dan sudah itulah kenapa akhirnya singkat ceritanya dari PBB mengatakan stop untuk melakukan violence dalam hal itu. Sudah ini menjadi satu hal yaitu apa? Yaitu hal Yesus menegur perilaku agama yang munafik. Maka ketulusan hati, kerinduan untuk datang beribadah dengan sungguh-sungguh, berkenan kepada Allah, jauh lebih berharga. Mendengarkan firman Tuhan jauh lebih berharga daripada membawa persembahan yang banyak. Alkitab mencatat that is the offering of the foolish. Itu adalah persembahan orang bodoh. Saudara, maka mari kita bersama-sama bertanya, ibadah harus dimulai dengan ketulusan hati di dalam untuk apa? Tuhan, aku datang ke gereja, aku mau dengar firman-Mu. Aku mau belajar taat akan firman-Mu. Aku rela disetir oleh firman-Mu, supaya aku bisa melakukan apa yang benar. Mendengar firman, mendengar dengan benar, tahu dengan benar, hidup dengan benar. Itulah sikap beribadah yang berkenan kepada Allah yang pertama. Kedua, saudara, kita melihat pasal 5 ayat 1. Dikatakan apa? Jangan terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi, oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Jadi, pada saat yang sama bukan cuma saja sekedar hati yang mau mendengar firman, pengkhotbah juga memanggil kita untuk memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Perkataan apa yang keluar dari mulut kita. Maka kalimat ini mengacu bagaimana firman Tuhan harus dipersiapkan di mimbar. Sudah, konteksnya adalah ibadah. Maka orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang melayani, bagaimana firman Tuhan dipersiapkan di mimbar. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya harus kita sama-sama persiapkan bersama di dalam Tuhan. Di mana kita bisa bersekutu dan kita bisa berkomunikasi bersama-sama di dalam Tuhan. Saudara, perkataan adalah penting. Nah, perkataan adalah penting. Perkataan perlu untuk diselaraskan dengan firman. Kita manusia yang terbatas, saudara. Maka kalau kita melihat dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 2, Yakobus mengatakan bahwa seorang yang tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna. Nah, pertanyaannya kalau kita boleh tanya, seperti pengkhotbah mengatakan bahwa semakin banyak perkataan bisa membawa kita menjatuh dalam kebodohan. Yes, itu bisa terjadi. Pertanyaannya, ada nggak ya orang yang tidak bersalah dalam perkataannya? Ada nggak ya orang yang sempurna di dalam hidupnya? Saudara, kita yakin dan percaya di dalam dunia ini nggak ada. Maka sudah semakin banyak perkataan keluar dari mulut kita, pasti semakin banyak salahnya. Kalau gitu apakah lebih baik? Ya sudah, kalau memang gue lebih banyak ngomong, lebih banyak salah, ya sudah lebih baik gue nggak banyak bicara sajalah. Saudara, seringkali kita mengambil keputusan seperti itu. Tetapi saudara, kita harus lihat, ini bisa memberikan impact gitu apa? Ya sudah, kalau gitu daripada ke rumah Tuhan, atau daripada saya ke gereja, tapi hati nggak sungguh-sungguh, apa nggak lebih baik saya nggak usah ke gereja saja, nggak usah ikut Zoom, nggak usah ikut ibadah online, apalagi offline, nggak usah lah. Kenapa? Karena nggak ngomong salah, nggak dengar salah, nggak ngomong salah. Lalu dengar belum tentu ngerti. Lalu bicara belum tentu bicara itu benar.
Akhirnya sudahlah dua sikap yang salah juga. Ya sudah lebih baik gua nggak usah ke gereja, jadi gua nggak tidak dia berbicara salah, saya juga tidak mengerti dengan salah. Saudara, itu sikap yang nggak benar. Justru gereja adalah tempat orang berdosa ngumpul. Ingat saudara, gereja bukan tempat orang suci ngumpul. Gereja adalah tempat orang berdosa ngumpul. Dan tempat orang berdosa di sinilah kita orang-orang berdosa diajarkan bagaimana mendengar firman, diajarkan bagaimana berkata-kata, dan saudara, justru Tuhan mau mengajarkan satu latihan rohani. Dengan saudara datang ke gereja, jangan tergesa-gesa mengeluarkan kata-kata, jangan tergesa-gesa untuk mempersiapkan pelayanan, jangan tergesa-gesa menyampaikan firman, jangan tergesa-gesa untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Jangan tergesa-gesa. Tapi harus berhati-hati. Harus berhati-hati dalam mempersiapkan segala sesuatu. Itu yang harus kita hidupi, saudara. Guard your mouth. Perhatikan apa yang keluar. Perhatikan apa yang mau kita sampaikan. Perhatikan apa yang kita mau khotbahkan. Perhatikan apa yang kita mau sharingkan. Perhatikan apa yang kita mau bicarakan. Saudara, guard your mouth. Perlu ketelitian, perlu kehati-hatian, perlu kebenaran untuk membuat kita bisa menguatkan orang, bisa mendorong orang, bisa menghibur orang, bisa memberikan akan satu kekuatan bagi orang lain. Saudara, ini adalah suatu hal yang nggak gampang, tapi ini adalah satu latihan rohani yang indah yang Tuhan berikan. Saudara, saya punya kesempatan kemarin waktu di dalam bulan kemarin, dalam bulan ini, masih bulan Mei ya, kita sudah membahas tentang satu tema tentang iman Kristen dan gerakan ateisme baru. Kita bahas 4 tokoh, ada Richard Dawkins, ada Christopher Hitchens, ada Sam Harris, dan ada Daniel Dennett. Dan saya sempat terima beberapa pertanyaan-pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tajam luar biasa. Tajamnya bukan cuma sekedar tajam untuk mencari kebenaran, tapi juga tajam juga untuk berusaha menggagalkan iman kekristenan. Dan waktu saya terima pertanyaan itu, saya kaget luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah pertanyaan yang bukan cuma pertanyaan biasa. Ini pertanyaan yang bisa kita kira. Ini pertanyaan yang di belakang pertanyaan itu ada full of hatred di belakangnya, ada kebencian di belakangnya. Dan waktu kita menerima pertanyaan-pertanyaan seperti itu, gimana kita harus meresponinya? Kalau kita menerima pertanyaan yang penuh nuansa kebencian, maka kita harus pakai cara yang benci juga, atau kita pakai cara yang keras, atau kita pakai cara yang tidak benar. Sudah tidak bisa. Kita harus memberikan jawaban, dan jawaban itu harus dengan jawaban yang benar. Kedua, harus dengan jawaban yang kontekstual, sesuai dengan kapasitas dia. Dan ketiga, adalah jawaban yang harus memberikan akan arah bagi mereka untuk bagaimana menemukan praktisi yang harus dikerjakan. Hal yang praktis yang bisa dia mengerti. Sudah tidak gampang. Bukan berarti kita harus memoles vocab kita. Bukan berarti kita harus bermain bahasa dengan kita mempercantik bahasa kita. Bukan itu maksud saya. Yang saya maksud adalah bagaimana kita harus berkata-kata itu berani sesuai iman. Harus anggun juga sesuai iman. Harus penuh cinta kasih sesuai iman. Harus adil sesuai iman. Dan semua itu harus sesuai dengan pengertian iman kita. Kita tidak boleh sembarangan dengan emosi kita. Boleh tidak beremosi? Boleh. Boleh tidak marah? Boleh. Boleh tidak untuk senyum? Boleh. Segala sesuatu boleh. Tapi understanding behind that statement, itu adalah sesuatu yang harus ada. Maka, saudara, kenapa kita harus menjaga mulut kita? Dan konteks di sini bukan di luar ya. Bukan di luar rumah Tuhan. Konteks di sini adalah di dalam rumah Tuhan. Konteksnya adalah di bait suci dari Salomo. Kita melihat kenapa harus dikata guard your mouth. Surah ayat ini
Bukan cuma memberikan sekedar menjaganya karena apa? Ya karena kita butuh ketelitian. Tapi kita perlu apa? Kita perlu kesadaran. Jadi waktu kita masuk dalam gereja, kita butuh kesadaran yaitu apa? Allah di surga dan kita di bumi. Allah di surga dan kita di bumi. Ini bukan perkataannya mengatakan, oh kalau gitu Tuhan nggak tahu apa yang terjadi di bumi. Salah, saudara. Tuhan ada di surga, Tuhan juga ada di bumi. Tapi pertanyaannya, kenapa ditulis Allah ada di surga dan kita ada di bumi? Karena ini menunjukkan ada satu kualitatif different. Ada perbedaan yang kualitatif. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Surga adalah tempat Tuhan, bukan tempatmu orang berdosa. Dan kita bait suci ada di dunia. Dan bait suci yang di dunia, semegah-megah apapun, kamu tetap ada di dunia. Dan ini menggambarkan akan satu hal, Tuhan yang ada di sana, aku ada di sini. Tapi Tuhan masih mau beribadah di dalam bersama dengan kita. Ini menggambarkan Allah yang ada di sana masih mau bersama-sama dengan kita yang ada di sini. Saudara, itu satu hal yang indah luar biasa. Maka kita tidak boleh kurang ajar di dalam ibadah. Kita tidak boleh mempersiapkan ibadah dengan seenaknya sendiri. Kita tidak boleh bermotivasi, pokoknya hal yang baik buat saya, tapi kita tidak mau ikut pengertian Tuhan. Saudara, Tuhan justru mau mengajarkan bahwa di rumah, tadi saya mulai dengan satu hal, rumah pengadilan, tempat keadilan. Tapi justru menjadi tempat injustice terjadi. Di rumah Tuhan harusnya adalah tempat kebenaran, bukan tempat munafik dan tempat orang bersandiwara. Maka saudara, mari kita bersama-sama berkata, hentikan hal-hal seperti itu di rumah Tuhan. Jangan sampai kita masuk dalam rumah Tuhan, kita doing the same thing like the Pharisee, seperti orang Farisi. Kita harus berhenti melakukan itu. Karena Allah kita bertahta di surga. Dia melihat dengan detail segala sesuatu. Apa yang kamu siapkan dalam khotbahmu, apa yang kamu siapkan dalam pelayananmu, apa yang kamu siapkan di dalam setiap pembicaraanmu, apa yang kau siapkan di dalam setiap kehidupanmu. Sebab kita mungkin bisa menyembunyikan kebengkokan hati kita di depan orang, tapi kita tidak bisa menyembunyikan di hadapan Tuhan. Tata ibadah, perilaku keagama yang kita yang saleh, orang nggak bisa lihat apa yang ada dalam hati kita. Tapi kita nggak bisa menyembunyikan di hadapan Tuhan Allah. Inilah menjadi concern pengkhotbah. Pengkhotbah memperingatkan kita. Masuklah di dalam rumah Tuhan. Datang ke hadapannya. Mintalah ketulusan hati, kesungguhan, kejujuran dengan keterbukaan. I need your voice. I need your word. Bukan persembahan yang kita bawa. Maka jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Saudara, ini adalah satu pelajaran bagaimana kita beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Mari kita bersikap menghampiri Tuhan dengan sikap hormat, dengan sikap takut, dengan hati dan telinga yang terbuka mau dengar firman. Beribadah di dalam kesalehan yang nyata keluar dari perkataan mulut kita yang hormat kepada Tuhan. Dan mari kita dengan kejujuran, dengan otentitas kita, aku mau menyembah Engkau. Saya sangat salut sama orang-orang Katolik. Orang-orang yang masuk katedral, mereka waktu masuk dalam katedral, mereka harus ambil air, lalu mereka taruh di tanda di tubuh dia. Lalu waktu mereka masuk ke dalam katedral, tidak ada orang teriak-teriak, halo apa kabar? Tidak ada yang teriak-teriak bilang apa, tumben datang ke gereja. Tidak ada yang gitu. Mereka masuk di dalam gereja, lalu mereka pilih tempat duduk. Mereka duduk dan mereka berdoa dan melihat kepada mimbar.
Dan saudara tahu katedral mereka punya tempat itu pasti menjulang tinggi. Pasti penuh dengan satu hal, di atas itu ada satu ruang yang begitu besar, dome yang begitu besar. Saudara menunjukkan bahwa apa? Tuhan, Dia ada di sana, dan aku ada di sini. Kalau lihat ke atas dome itu menunjukkan bahwa apa? Tuhan, kalau Engkau ada di sana, kami cuma di sini. Dari atas lihat kami cuma sebesar apa sih? Dari atas kami lihat diri kami sendiri, kami sudah seperti semut. Dari atas melihat kami seperti semut. Maka Tuhan, kalau dari logika manusia saja, kalau dari atas melihat ke bawah kami cuma seperti semut, bagaimana mungkin kami bisa berkata, kami lebih besar daripada Tuhan? Surat teologi Katolik juga memberikan akan satu perspektif yang mengajarkan kita, yaitu apa? Tuhan itu menjulang tinggi. Tapi ingat, Yesaya pasal 3, Yesaya pasal 6, berkata apa? Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Sudah menunjukkan masuk ke gereja, jangan sembarangan. Sikap yang benar bergereja adalah kita minta Tuhan berikan akan kesungguhan, berikan akan kehati-hatian, memberikan kepada kita bukan kemunafikan, tapi kejujuran. Aku memang orang berdosa. Kita bukan bermain sandiwara, tapi kita perlu untuk belajar dengan benar. Terakhir, saudara, yaitu apa? Ayat yang ketiga dikatakan, kalau engkau bernasar kepada Allah, jangan menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Kata nasar jangan kita mengerti secara sempit seperti pengertian di zaman Perjanjian Lama. Kata nasar dalam Perjanjian Lama itu contohnya di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 9-11, di mana ibu dari Samuel bernasar, jikalau Tuhan mendengar doanya dan memberikan seorang anak, Dia akan mempersembahkan anak itu untuk Tuhan. Saudara, kita tidak menerapkan hal seperti itu, misalnya Tuhan menjawab doa kita, lalu kita berjanji mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan atau menjadi misioneri, melayani Tuhan. Seperti perintah Tuhan, yaitu apa? Yaitu bayarlah apa yang menjadi komitmenmu. Bukan itu maksudnya. Tapi kata nasar di sini harus juga kita lihat secara luas. Memang secara pengertian yang sempit, yes. Apa yang terjadi di 1 Samuel pasal 1 itu memang adalah nasar di dalam konsep Perjanjian Lama. Tapi saudara, itu tidak bisa cuma hanya dimengerti seperti itu. Tapi kita juga harus untuk membaca kata nasar ini di dalam arti yang lebih luas. Arti yang lebih luas maksudnya apa? Arti yang lebih luas adalah di mana ucapan yang kita nyatakan kepada Tuhan sebagai satu janji kita kepada Tuhan. Kita harus belajar memenuhinya. Jadi kalau saudara mengatakan, oh Tuhan, saya mau memuliakan Tuhan dalam setiap aspek hidup. Waktu saudara berdoa, Tuhan, saya mau memuliakan Tuhan dalam setiap aspek hidup. Saya mau belajar suci, saya mau belajar rajin, saya mau belajar jujur, saya mau belajar tulus. Saudara, itu bukan sekedar doa biasa. Waktu saudara berkata, Tuhan, saya mau memuliakan Tuhan, saya mau hidup suci, jujur, rajin, dan sebagainya. Itu semua juga adalah janji-janji yang harus saudara tepati. Kalau saudara mau memuliakan Tuhan, saudara harus menepati bahwa saya memang mau memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita latah berdoa, bilang Tuhan, terpujilah namamu. Terpujilah apa? Kalau saudara terkata terpujilah itu tidak dengan ketepatan janji. Ketika kita berjanji memberikan persembahan Tuhan, kalau saya bisa diberikan akan harta, maka saya akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu pun adalah sesuatu sebenarnya, kalau Tuhan tidak kasih pun, itu bukan kesalahan Tuhan. Karena Tuhan punya hak untuk memberikan atau tidak memberikan. Tapi kalau memang Tuhan memberikannya, saudara, kita pun juga harus belajar untuk apa? Harus belajar untuk menepati. Dan kalaupun Tuhan tidak menepatinya,
Tuhan tidak memberikan akan apa yang kita mau. Dan kita anggap dia tidak menepati kita. Kita tidak boleh marah sama Tuhan. Karena dialah punya kedaulatan atas semuanya. Dan nazar itu bukan kita memerintah Tuhan. Tapi nazar justru kita berharap kepada Tuhan. Maka saudara, waktu kita menaikkan pujian pun sama. Saudara, waktu saudara tadi menaikkan pujian, pertanyaannya waktu saudara menaikkan pujian misalnya apa? Menaikkan satu lagu tentang Yesus sahabat sejati, misalnya seperti itu. Saudara menaikkan pujian. Pertanyaannya, saudara betul nggak menganggap Yesus sebagai sahabat yang sejati? Ini saudara mengatakan bahwa ya yang mimpin pujian yang membawa lagu itu kok. Jadi kenapa saya salah kalau saya menaikkan pujian Yesus sahabat sejati, tapi saya secara hidup tidak menganggap Yesus sebagai sahabat yang sejati? Saudara, gereja adalah tempat kita memuji Tuhan, berdoa, dan di mana di gereja di situ tidak ada orang yang sempurna mengerti setiap pujian. Tidak ada seorang pun yang sempurna memahami doa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengerti dengan seluruh kelimpahan dari seluruh firman itu. Jadi, saudara, tidak ada seorang pun yang sempurna. Maka waktu saudara datang naikkan pujian, kadang-kadang kita tidak ngerti artinya apa lagu itu. Yesus mau ngajarin apa dari lagu itu. Tapi saudara, di situ ada pelajaran, lagu-lagu yang kita naikkan. Itu lagu-lagu yang justru mau mendidik saudara dan saya. Lagu-lagu yang mendidik saudara dan saya untuk bagaimana menerima dan menyambut firman, belajar untuk bagaimana menjaga perkataan kita, dan bagaimana menjaga komitmen hidup saudara dan saya di hadapan Tuhan. Jadi saudara, mari kita bersama-sama melalui hari ini, kita belajar bahwa kita memang adalah orang-orang yang sangat terbatas. Tapi jangan kita lemah iman. Tapi mari kita tetap bersandarkan kepada Tuhan. Dan satu poin terakhir sebelum kita tutup, yaitu di dalam ayat yang ke-6. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Saudara, poin terakhir ini, setiap kita datang kepada rumah Tuhan, biarlah kita punya hati yang takut akan Tuhan. Memang Amsal mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Tapi kita juga perlu melihat bahwa apa? Takut akan Tuhan itu adalah pelajaran untuk kita mengerti bagaimana belajar living in the presence of God. Dengan kita takut akan Tuhan, kita belajar bagaimana menghidupi dengan benar apa yang menjadi hidup di dalam penyertaannya. Firman Tuhan bukan memberikan pagar-pagar untuk kamu kehilangan apa yang namanya kebebasan. Justru pagar-pagar itu diberikan untuk memberikan kebebasan bagi kita melaksanakan firman. Jadi kiranya semua pengenalan ini membuat kita sadar di dalam prinsip reformasi itu ada satu istilah namanya coram deo. Coram deo adalah pelajaran bagaimana kita menghidupi pemeliharaan Tuhan. Di mana hidup kita bisa menjadi ibadah kepada Tuhan. Hidup kita bisa menjadi satu worship di hadapan Tuhan. Kita berjalan, kita bicara, kita berbuat, melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Semua dengan hati yang terpaut dengan takut akan Tuhan. Maka setiap kali kita berdiri di hadapan Allah, kita akan tahu bahwa apa? Kita gentar, kita takut, karena tidak ada satupun yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Tuhan tahu siapa kami. Tuhan tahu siapa pendeta ini. Tuhan tahu siapa jemaat. Tuhan tahu siapa mereka. Dan Tuhan mau menghidupkan firman di dalam hidup kita semua. Itu adalah sebuah worship yang sesungguhnya yang Tuhan berikan. Maka melalui hari ini, mari kita bersama-sama bersikap benar. Sebelum saudara ikut kebaktian online, mari saudara siapkan dirimu, siapkan hatimu, siapkan setiap apa yang kau mau doakan, apa yang kau mau pujikan,
apa yang kau mau dengar. Persiapkan hatimu dengan benar. Guard your mouth, guard your step, and guard your heart. Dan biarlah itu menjadi sikap yang kita koreksi hari ini. Dan kita bangun bersama. Dan mari kita bersama-sama dengan benar beribadah kepada Tuhan. Inilah ajaran pengkhotbah tentang worship. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita bersama-sama berdoa. Saya minta untuk Saudari Wida untuk bisa berdoa. Saya minta Saudari Wida bisa memimpin di dalam doa. Kalau tidak ada, saya akan yang memimpin. Wida ada di situ? Oke, silakan Wida. Bapak di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur Bapak di dalam hari ini, dalam ibadah online, kami masih boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kami boleh